Mungkin Anda bertanya, apostolik itu gimana sih maksudnya? Sesederhana begini, apostolik itu berasal dari kata apostolos. Apostolos itu saudaraku artinya adalah rasul. Artinya adalah orang yang diutus. Orang yang jadi duta besar, jadi utusan untuk satu tugas misi tertentu. Artinya kegeraan apostolik adalah kegeraan pengutusan. Saya berdoa sementara rema apostolik ini dibagikan, semuanya bisa menangkap bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Anda diutus oleh Tuhan. Tuhan punya tugas pengutusan bagi saudara. Tuhan punya tugas misi bagi saudara dan saya. Misinya apa? Misi kerajaan Allah. Misi kerajaan Allah apa? Lukas 19 ayat 10 dicatat, sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Salah satu tugas panggilan apostolik yang penting adalah kita diutus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan itu saja. Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Itu berisi amanat agung Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kegerakan apostolik bukan cuma mencari dan menyelamatkan yang terhilang, tapi termasuk kegerakan memuridkan. Karena ditulis pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan mereka juga harus dibaptis. Bukan cuma itu, jiwa-jiwa itu harus diajar. Benar? Jadi ini adalah kegerakan yang lengkap. Bukan cuma kegerakan menyelamatkan saja, tapi juga kegerakan menggabungkan, kegerakan memuridkan jiwa-jiwa, kegerakan mengutus jiwa-jiwa. Di gereja kita kenal dengan yang namanya 4M. Ini adalah DNA apostolik. Dan saya berdoa mulai hari ini DNA apostolik ini diimpartasikan dalam hidup kita. Diimpartasikan dalam hidup kita. Diimpartasikan dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sedang menanam dasar yang baru. Kalau tadi dasar kenabian, sekarang dasar kerasulan. Yaitu apostolic movement. Kegerakan apostolik. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, saudara sadari, kita diutus untuk menyelamatkan jiwa. Kita diutus untuk memuridkan jiwa-jiwa. Kita diutus untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita diutus untuk memperluas kerajaan Allah. Mulai hari ini, terima DNA apostolik itu di dalam spirit saudara. Di dalam roh saudara. Jangan sampai tanpa sadar sebagai anak Tuhan kita kehilangan DNA apostolik ini. Saya punya satu cerita. Suatu kali di satu laut yang sering sekali terjadi kecelakaan kapal dan banyak korbannya. Di sana dibangun satu pos komando penyelamat. Ya, jadi orang-orang yang memang terbeban hatinya, orang-orang yang sukarelawan-sukarelawan yang mau untuk menyelamatkan para korban itu, mereka ada di sana. Dan suatu kali benar saudaraku terjadi lagi kecelakaan kapal di sana dan banyak korbannya. Tapi karena ada pos komando penyelamat ini, ada orang-orang yang siap bertugas di sana, maka para petugas ini, sukarelawan ini, mereka berjuang, mereka mempertaruhkan nyawanya, mereka berkorban sedemikian rupa untuk menyelamatkan para korban itu. Sehingga banyak dari korban-korban yang harusnya mati tapi tidak mati, akhirnya bisa diselamatkan. Karena diselamatkan, wah, korban-korban ini mereka berterima kasih, mereka sangat bersyukur. Sehingga banyak sekali donasi, banyak sekali sumbangan-sumbangan yang dikirimkan untuk pos komando keselamatan. Bahkan banyak dari korban-korban ini mereka juga ikut merasa terpanggil jadi sukarelawan di pos komando penyelamat itu. Akhirnya saudaraku, pos komando yang tadinya kecil, sederhana, biasa, sekarang dibangun karena banyak bantuan, banyak support.
Dibangun besar, dibangun megah, dibangun indah, dikasih perlengkapan AC, karpet yang bagus, televisi, ada video games di sana, meja pingpong, tempat olahraga dan macam-macam. Wah, itu luar biasa. Orang jadi enjoy di sana, orang asik bersosialisasi di sana. Wah, menyenangkan sekali. Akan tetapi, dengan semua kenyamanan itu, tiba-tiba suatu hari terjadi lagi yang namanya kecelakaan kapal yang lain. Ketika kecelakaan kapal itu terjadi dan banyak korban yang butuh untuk diselamatkan. Anehnya saudaraku, kalau nggak hati-hati, kenyamanan itu bisa menina-bobokkan kita. Demikian pula para sukarelawan di pos penyelamat itu. Mereka sudah demikian nyamannya. Ketika kecelakaan terjadi, harusnya mereka yang berjuang. Harusnya mereka maju dan menyelamatkan korban-korban itu. Tapi sebagian dari mereka menjawab, wah, badannya terlalu besar. Kalau aku nanti yang terjun ke sana, gimana kalau aku yang celaka? Resiko. Korbannya terlalu banyak. Sebagian dari mereka ngomong, wah aku sedang sibuk nih. Lagi banyak urusan. Sebagian dari mereka ngomong, wah gamesnya belum selesai nih. Aku belum selesai. Gamesnya ini baru level 5 ini. Ini masih harus diselesaikan dulu. Dan mereka ngomong ini, mereka ngomong, pokok mereka tidak bersedia untuk menyelamatkan korban-korban tersebut. Tapi puji Tuhan, ada segelintir sukarelawan yang masih punya hati nurani, yang ngerti kenapa mereka ada di pos komando keselamatan itu. Dan mereka orang-orang yang langsung berlari, langsung berjuang dengan segenap kekuatan. Mereka menyelamatkan sehingga para korban yang harusnya celaka, tidak celaka, bisa diselamatkan. Saudaraku, kalau Anda dengar kisah ini, mungkin kita merasa ironi sekali. Kenapa kok orang yang di pos komando penyelamatan malah memikirkan dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang kalau nggak hati-hati, kita bisa juga seperti sebagian besar dari sukarelawan yang ada di pos tersebut. Kenapa saya ngomong begitu? Karena tadinya kita ini orang-orang yang terhilang, jiwa-jiwa yang terhilang. Anda dan saya tadinya di luar Tuhan. Tapi kemudian ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memperkenalkan Yesus kepada keluarga kita, memperkenalkan Yesus kepada saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita yang harusnya binasa di dalam dosa, tapi kita memperoleh pengampunan dosa. Tapi kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Siapa di sini yang percaya Anda punya jaminan keselamatan di dalam nama Yesus? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang bersuka cita, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Dan kita sangat bersyukur. Kita bersuka cita, terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan beri. Saya tidak binasa, tapi saya beroleh hidup yang kekal. Kita jadi anak Tuhan, kita bertumbuh di gereja, kita ada di kelompok sel, kita punya komunitas pergaulan, kita menikmati keselamatan kita. Tapi saya mau ngomong sama saudara, jangan sampai sementara kita menikmati keselamatan, kita kehilangan panggilan apostolik kita. Jangan sampai kita lupa bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita diberkati supaya kita jadi saluran berkat. Doa saya mulai hari ini panggilan itu dibangkitkan, diingatkan, dikobarkan kembali dalam hidup saudara. Sehingga Anda jadi orang-orang yang terdepan, yang menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara.